Selamat pagi, Hari. Jadi baik, kita akan masuk dalam konseling, namun kita akan mulai dengan pembukaan. Kita mengawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi di sini untuk mengikuti konseling ini, kita akan bersama-sama menyiapkan diri kita. Namun saya juga bersyukur dan saya mengucapkan terima kasih atas siswa pendidik saya atau siswa pendidikan saya yang sudah bersedia untuk mengikuti konseling hari ini. Dan di sini saya akan menjelaskan asas-asas atau tata cara ketika kita masuk dalam konseling. Di sini kita akan menyiapkan diri kita. Kita harus percaya diri dan yakin bahwa kita akan mengikuti konseling supaya masalah yang kita hadapi bisa dapat berbangga. Dan di sini kita akan masuk dalam transisi. Di sini juga untuk inti sesi persoalan kita akan sama-sama membahas tentang penyiapan diri kita atau ketika kita masuk dalam suatu acara atau kegiatan yang kita hadapi, ketika ikuti, otomatis kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus percaya diri bahwa memang saya akan mengikuti, dan yang perlu kita jalani atau yang kita hadapi harus ada keyakinan dalam diri kita supaya kita mengikuti konseling ini bisa ada kesadaran atau kedua. Dan di sini untuk konseling ini meyakinkan bahwa perlu ada kesepakatan yang baik dan yang lebih bagus lagi atau yang utama lagi dan pertama harus ada kesepakatan otomatis, yaitu semangat, ada semangat dari kita ketika kita mengikuti konseling. Dan dari siswa didik saya juga harus menyiapkan diri untuk yakin bahwa harus mengikuti konseling di hari ini. Jadi kita masuk dalam inti di sini. Strategi atau tujuan untuk kita menyadarkan diri kita, jangan ada kerendahan atau jangan ada kelemahan dalam diri kita. Ketika guru menyuruh kita untuk kita mengikuti suatu kegiatan atau suatu cara, dalam diri tadi harus siap dan yakin bahwa menguatkan diri supaya mengikuti kegiatan yang ada. Dan di sini untuk bagian yang kedua, kita harus merubah pikiran kita ketika kita masuk dalam suatu kegiatan atau suatu acara. Ketika guru menyuruh kita untuk mengikuti contoh perlombaan, kita harus mengikuti dengan baik, dengan penuh semangat dan lebih bagus lagi dengan percaya diri, yakin bahwa saya sudah pikir suatu acara yang sudah dipercayakan oleh pimpinan konseling pendidikan. Jadi di sini untuk kegiatan yang ketiga, membantu untuk mengidentifikasi pikiran dalam arti saat kita mengikuti kegiatan, dalam pikiran kita harus terarah. Pikiran kita harus terarah supaya ketika kita mengikuti konseling atau mengikuti kegiatan yang dipercayakan oleh guru kita harus yakin bahwa saya harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan percaya diri supaya ketika tampil di depan jangan ada keraguan atau rasa takut dalam diri. Harus yakin bahwa saya harus mengikuti kegiatan ini. Untuk yang keempat, tidak ada penyenangan atau apa yang kita kenangkan. Bayangkan, otomatis kita harus berpikir bahwa ini yang baik
yang atau pendidik yang terbaik bisa dipercayakan kegiatan. Yang kelima, di sini juga untuk masuk dalam hidup kita, ketika kita menjalankan suatu masalah atau suatu kegiatan, suatu acara, harus ada keinginan apa yang kita inginkan. Contoh bakat kita bakat ini, saya punya niat saya menjadi ini dan jadi ini, saya menjadi baik, nilai saya harus tinggi. Berarti kita mulai dari situ keinginan kita sudah mulai tinggi dan kita harus percaya diri kalau memang saya harus bisa. Dan yang terakhir, untuk yang terakhir yang keenam, perubahan di dalam hidup kita perlu kita jalankan terus, atau kita harus tingkatkan supaya ketika kita maju ke depan jangan ada keraguan dalam diri kita. Kita harus percaya diri bahwa memang saya benar-benar punya kesadaran dan saya sudah bertanggung jawab untuk tugas yang diberikan guru dengan kepada saya, supaya jangan ada keraguan dalam diri saya. Saya harus yakin bahwa memang dalam kehidupan ini banyak tantangan yang dihadapi, dan untuk teknik konseling di sini banyak teknik. Maka itu dari diri kita, dari diri konseling harus bersiap yang matang, yang lebih baik, supaya ketika maju di depan ada apa yang dipercayakan oleh guru kita harus penuh tanggung jawab. Kita harus menjadi yang baik sebagai konseling, harus bersyukur karena yang diberikan itu adalah kepercayaan yang lebih baik dari kita. Harus belajar supaya ketika kita tampil di depan jangan ada keraguan, tetapi kita harus tetap maju, tidak boleh mundur, karena kepercayaan yang diberikan oleh kita itu adalah yang terbaik, sehingga guru BK berikan kepada anak pendidik atau didikannya sebagai siswa untuk bisa tampil di depan. Dan untuk yang terakhir, atau kita masuk dalam penutup di sini, saya akan mengidentifikasikan keberhasilan konseling ketika mengajukan pertanyaan pada konseling. Namun dari konseling juga harus menyiapkan diri supaya bisa menjawab beberapa pertanyaan di sini. Dan yang bagian kedua juga, saya juga memberikan timbang balik atau kesimpulan dan memberikan penjelasan selanjutnya atau tidak lanjut supaya kita tidak menghadapi masalah lagi, bisa dapat kita menyelesaikannya sama-sama. Dan yang ketiga, saya tetap menjelaskan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Namun di sini ada beberapa pertanyaan untuk melakukan konseling lanjutan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pengetahuan baru apa yang Anda peroleh setelah mengikuti layanan konseling individual? Yang saya peroleh adalah ketika saya tampil di depan, semuanya berjalan dengan baik. Jadi baik, untuk selanjutnya kita juga harus percaya diri bahwa apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, apa yang kita jalani perlu kita diwaspadai baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti layanan konseling individual? Perasaan saya aman dan tentram dan baik, sehingga saya tampil dengan baik. Jadi baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi tetap setia dan selalu waspada dan berjaga-jaga supaya ketika tampil di depan jangan ada gangguan dari luar maupun dari diri pribadi. Pertanyaan yang
ketiga, jelaskan tindakan yang akan Anda lakukan setelah mengikuti layanan konseling perorangan. Tindakan saya adalah saya tetap bertekad untuk selalu tampil di depan dengan percaya diri. Jadi baik, kalau begitu harus punya tekad atau harus punya keyakinan, keinginan supaya ketika tampil di depan jangan ragu atau jangan hina, jangan bingung dalam diri konseling. Pertanyaan yang terakhir di sini, konseling harus menjelaskan tanggung jawab Anda setelah mengikuti layanan konseling perorangan. Saya tetap bersedia untuk tampil di depan dengan percaya diri. Jadi baik, justru itu perlu yakin dan percaya bahwa ketika tampil di depan harus mengawali dengan berdoa dan kita mengakhiri pula juga dengan berdoa. Jadi bimbingan kita atau konseling kita telah selesai dan kita akan mengakhiri dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Jadi terima kasih, konseling kita berakhir dan kita akan jumpa lagi.